Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Adik-adik, kita masih dilanda oleh virus corona. Jadi ingat, jaga kesehatan selalu, jaga makanan, jaga pola tidur juga. Itu mempengaruhi banget ya adik-adik ya. Oke, sekarang adalah hari Minggu, saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah dan mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, mari sejenak kita akan menenangkan pikiran kita. Kita mau ambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus adalah sobat kita yang sangat setia. Dia bukan hanya teman kita, dia sahabat kita, dia Bapa kita, dia Tuhan Allah kita. Nah adik-adik, dia sangat baik kepada kita. Dia menganugerahkan mama sama papa yang melindungi kita. Lalu dia memberikan keluarga, ada paman, ada bibi, ada nenek, ada kakek, dan bumi sebagai tempat tinggal kita. Betapa baiknya kan Tuhan kita. Yuk adik-adik, kita mau nyanyikan satu lagu yang menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya sobat yang setia di dalam kehidupan kita. Bangkit berdiri ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menyayangi diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menyayangi diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu yang sungguh besar di kehidupan kami. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Berkati hati kami agar firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami simpan dalam hati kami dan percaya dan tanam dalam iman kami Tuhan. Agar iman kami selalu kuat dan percaya kepada Engkau bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian, sekali lagi kita mau masih bangkit berdiri ya adik-adik. Kita angkat pujian, biar bumi akan berlalu. Tuhan mengalir selalu di kehidupan kita.
akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita merenungkan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Dia selalu beri yang terbaik bagi kita. Kita angkat pujian, Yesus pilihan terbaikku.
suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, ini kami Bapa, kami mau persiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau lindungi dan berkati. Hanya ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan cerita. Shalom adik-adik. Nah, akhirnya hari ini kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Masih ingat cerita selama beberapa minggu yang lalu? Nah, hari ini Kak Febo mau rangkumkan satu topik tentang kitab Kejadian. Ada 50 pasal, tentu kita nggak belajar 50-50-nya kan, karena ya itu mah bisa belajar sendiri. Tapi kita mau belajar tentang satu hal yang namanya tentang kasih kebaikan Tuhan lewat penebusan. Nah adik-adik masih ingat bagaimana kalau waktu dulu sekolah adik-adik menjalani atau mengalami yang namanya kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik? Ingat? Nah, di dalam hidup ini tentu kita merasakan yang namanya kebaikan. Ada kebaikan dari orang, ada kebaikan dari orang tua, ada kebaikan dari Tuhan juga. Nah, yang paling baik adalah kebaikan dari Tuhan karena selalu ada di dalam kehidupan kita. Adik-adik, di dalam kitab Kejadian itu juga menceritakan bagaimana kebaikan demi kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan dan juga tokoh-tokoh Alkitab di dalam kitab Kejadian itu boleh rasakan. Yang pertama, misalnya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, apa kebaikan yang mereka rasakan adik-adik? Nah, Adam dan Hawa itu memiliki kebaikan, yaitu sekalipun mereka telah berbuat dosa, telah melanggar perintah Tuhan, Tuhan tetap baik sama mereka. Mereka masih diizinkan hidup, tapi tidak hidup selama-lamanya. Mereka akhirnya harus mati secara jasmani. Dan juga mereka juga mati secara rohaninya. Artinya apa? Gambar dan rupa Allahnya sudah hancur, tetapi Allah tetap baik buat mereka. Nah, karena Allah tetap baik buat mereka, kemudian mereka punya anak namanya Kain dan Habel. Dan Allah juga memberikan kebaikan bagi Kain dan Habel. Habel dipelihara oleh Tuhan. Kain juga, sekalipun Kain sudah berdosa, dia bunuh adiknya, tetapi Kain diizinkan untuk hidup. Bahkan Kain itu dilindungi sama Tuhan. Tuhan bilang siapa yang akan membunuh Kain, dia akan dibalas kejahatannya 7 kali lipat. Wah, Tuhan itu tetap menyertai Kain ya. Dan Kain boleh merasakan kebaikan Tuhan. Nah, Adam dan Hawa juga tetap mendapatkan kebaikan. Dia punya satu anak lagi setelah Habel mati. Ada satu anak lagi namanya Set. Nah, Set ini juga kemudian hari punya anak, punya cucu, punya cicit, kemudian makin banyak jumlahnya gitu. Sampai akhirnya tapi manusia di bumi ini sangat jahat. Tapi Tuhan pilih satu orang yaitu Nuh. Nah, Nuh ini juga dapat kebaikan adik-adik. Kebaikannya apa? Di antara semua orang yang akan dibinasakan Tuhan dengan air bah, Tuhan pilih satu keluarga, yaitu keluarganya Nuh untuk selamat. Wah, ini juga merupakan kebaikan Tuhan adik-adik. Nah, setelah Nuh membuat bahtera dan dia diselamatkan, dia punya 3 anak dan juga 3 menantu dan dia punya cucu cicit yang sangat banyak. Nah, dari situ ada satu anaknya namanya Sem. Nah, kemudian Sem punya anak, punya cucu, punya cicit. Lahirlah seorang bapak yang paling terkenal dengan bapak orang beriman. Siapa itu? Abraham. Nah, Abraham juga mendapatkan kasih dan kebaikan Tuhan adik-adik. Dia harus tinggalkan tanahnya, kemudian masuk ke satu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, ini kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan pimpin selama perjalanan. Bahkan Tuhan berikan satu anaknya, yaitu Ishak, sekalipun istrinya sudah mandul dan mereka juga sudah tua. Nah, ini kebaikan. Nah, dari Ishak kemudian lahirlah 2 bangsa yang besar, yaitu Esau yang kemudian jadi bangsa Edom dan Yakub yang kemudian jadi bangsa Israel. Nah, Tuhan juga tetap menyatakan kebaikan bagi 2 anak ini, terutama bagi Yakub.
Sekalipun Yakub sudah menipu papanya ya yang sudah tua, dia lari ke tanahnya yang dulu di mana Abraham itu tinggal, kemudian dia bertemu dengan seorang anak daripada pamannya Laban dan dia punya 12 anak dari 2 istrinya dan 2 gundiknya. Nah ini juga merupakan kebaikan adik-adik. Sekalipun si Yakub sudah berdosa, tetapi Tuhan tetap pelihara. Sekalipun Yakub pernah menipu, tetapi Tuhan tetap ampuni. Nah kemudian makin banyaklah, makin besarlah, akhirnya Yakub pulang ke tanahnya bersama dengan orang tuanya, yaitu Ishak dan juga siapa? Ribka. Nah kemudian habis itu adik-adik seiring berjalannya waktu terjadi kelaparan. Nah Tuhan juga tetap memelihara keluarga daripada Yakub yang disebut Israel. Lewat apa? Lewat kehadiran Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Masih ingat ceritanya bagaimana Yusuf dibuang, kemudian dia jadi penguasa di Mesir dan dia mengusahakan banyak makanan untuk Mesir dan juga untuk daerah-daerah sekitarnya. Akhirnya karena apa yang diperbuat oleh Yusuf, di penghujung kejadian 50, Yusuf berkata bahwa segala sesuatunya itu Tuhan sudah rencanakan. Supaya apa? Supaya Yusuf dapat memelihara suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Yang kemudian lagi dari bangsa Israel ini muncullah seorang yang disebut juru selamat. Atau dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai Kristus, yaitu Yesus. Nah, itu merupakan bagaimana Tuhan menyatakan kebaikan demi kebaikan, tetap memelihara umatnya dari Adam sampai kepada Yusuf, bahkan sampai kepada keturunan-keturunannya. Nah adik-adik itulah kebaikan-kebaikan yang kita boleh pelajari. Nah kemudian kita akan pelajari lagi lebih dalam ketika nanti kita akan bahas di Google Meet. Karena itu mari sebelum ikut Google Meet sambil menunggu, pertanyaan Kak Febe sekali lagi, apa sih kebaikan-kebaikan yang adik-adik rasakan? Nanti sharekan ya, ceritakan ya di dalam Google Meet. Nanti Kak Febe juga cerita apa yang Kak Febe rasakan, kebaikan apa yang Kak Febe rasakan selama hidup ini. Oke, sampai ketemu di Google Meet. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih untuk firman yang telah kami renungkan. Biarlah kami boleh tetap merasakan kebaikan demi kebaikan seperti tokoh-tokoh Alkitab di dalam kitab Kejadian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.